Apa yang kalian lihat di pembangkit listrik Cikarang Listrindo Tbk atau POWR ini adalah hal yang menarik karena secara 5 tahun terakhir perusahaan ini udah turun sangat drastis, namun kinerja perusahaan ini tuh begitu positif, walaupun memang stagnan keuntungannya, namun kinerjanya sangat-sangat positif, apalagi good corporate governance-nya pada saat ini sangat baik dikala ada isu, ada perencanaan tentang EV mobile ya, electric vehicle, batu baterai listrik untuk kendaraan. Oke, saya akan bahas tentang POWR. Mari kita lihat profilesnya. Nah, profilesnya POWR ini bergerak di sektor infrastructures. Infrastructures ini adalah pembangkit listrik ya. Subsektornya adalah utilities atau pemanfaatan. Nah, perusahaan ini udah listing di Bursa Efek pada tahun 2016 dengan harga 1.500. Nah, mari kita lihat apa sih yang dikerjakan POWR. POWR bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik, pemasaran, distribusi, dan agen tenaga listrik. Pembangkitnya berlokasi di Cikarang, Bekasi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan November 1993. Nah, ini adalah mitra utama PLN tentunya. Nah, mari kita lihat pemegang saham, susunan pemegang sahamnya, di mana masyarakat hanya memiliki sekitar 14,20%. Nah, kepemilikan saham masyarakat yang nggak jauh dari 10% itu menurut saya menarik karena tidak gampang untuk diturunkan gitu, hanya yang memiliki saham mayoritas saja yang yang bisa berpengaruh di dalam penurunan harga saham ini. Nah, mari kita lihat bagaimana fluktuasi harga sahamnya ya. Nah, fluktuasi harga sahamnya secara tahunan memang perusahaan ini masih downtrend. Tapi di 1 bulan terakhir perusahaan ini masih konsolidasi di harga 647 ya. Nah, mari kita lihat secara 5 tahunnya memang perusahaan ini masih downtrend dari harga 1.600 pada tahun 2017-an sampai sekarang harganya 650. Saya pikir kita bisa taruh harga di 555 untuk mengamankan harga kita ya. Nah, dengan market cap sebesar 10,46 triliun, saya pikir perusahaan ini oke banget karena udah ramai pasarnya nih. Kalau misalnya market capnya udah tinggi itu ibarat pasar itu udah jadi sistemnya, marketnya udah jadi. Jadi kita tinggal TikTok aja nih buat buat jual beli sahamnya. Nah, secara 5 tahunan memang perusahaan ini udah minus 55,48%. Tentunya untuk naik sangat tinggi ya. Untuk naik dibutuhkan sekitar 100% kalau misalnya minusnya 55%. Nah, kita langsung ke financials ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, secara tahunan memang pembukuan ekuitas dari saham POWR stagnan. Jadi dia investor kurang menggigit nih. Karena ekuitasnya stagnan banget gitu. Naik juga nggak begitu naik, tapi saya yakin ke depan perusahaan ini akan jadi industri besar dikarenakan ada dorongan good corporate governance terhadap isu batu baterai listrik atau mobil listrik misalnya. Nah, ini yang saya bilang bahwa Cikarang Listrindo kembangkan ekosistem kendaraan listrik, walaupun memang ini masih internal ya, tapi menurut saya oke banget untuk ditunggu bagaimana gebrakan dari POWR terhadap industri baterai listrik. Tapi saya pikir perusahaan ini oke lah ya. Kita lihat apakah valuasinya memang murah. Nah, apa yang menarik adalah di tahun 2020 dan 2021 IPS-nya itu naik ya, walaupun terpengaruh oleh PPKM. Ya lebih tinggi daripada tahun 2018. Tapi menurun dari tahun 2019. Dengan net profit sebesar 66 juta US dollar, perusahaan ini memang udah untung banget nih. Dengan valuasi PBV-nya 1,05 kali dan PER-nya udah 8,29 kali. Ya saya pikir